Anomali Liga 1, pelatih lokal Indonesia di antara gempuran pelatih asing. Jakarta Midang 1, Liga 1 musim 2024-2025 akan segera dimulai. PT Liga Indonesia Baru (LIB) telah menyusun jadwal Liga 1 musim depan yang dimulai pada 9 Agustus mendatang dengan dibuka antara duel Persib Bandung versus PSBS Biak. Dengan semakin dekatnya kick-off Liga 1, tim-tim kontestan terus menyempurnakan persiapan. Pelatih-pelatih dengan CV menjanjikan dikontrak untuk mencapai target tim. Begitu juga dengan pemain-pemain yang pastinya akan saling berebut cari perhatian untuk satu tempat di musim 2024-2025. Liga 1 sebagai liga kasta tertinggi sepak bola nasional menunjukkan berbagai hal progresif yang secara langsung meningkatkan kualitas kompetisi. Salah satunya penggunaan pelatih asing. Musim 2024-2025 dari 18 kontestan tim Liga 1 terdapat 14 tim yang dipastikan akan menggunakan jasa pelatih asing. Dengan kata lain, hanya 4 tim yang menggunakan jasa pelatih lokal yaitu Barito Putra, Rahmat Darmawan, Madura United, Widodo Ceputro, Maluku United, Imran Nahumaruri, dan Semen Padang FC, Henry Susilo. Maluku United adalah tim yang mempertahankan pelatihnya musim lalu setelah berhasil promosi ke Liga 1. Sedang 2 tim promosi lainnya, PSBS Biak dan Semen Padang FC sama-sama mengadakan pergantian pelatih. Manajemen PSBS menunjuk Juan Schneider, Argentina sebagai head coach tim Badai Laut. Sementara Kabosira mempercayakan Henry Susilo menggantikan Delvi Adri yang sukses mencatatkan sejarah meloloskan kembali SPFC ke kasta tertinggi sepak bola nasional. Sejak berubah format kompetisi dari Liga Super menjadi Liga 1 pada musim 2017-2018, sejarah mencatat belum ada pelatih lokal Indonesia yang mencatatkan diri sebagai pelatih yang membuat tim juara Liga Indonesia. Terakhir kali pelatih asli Indonesia yang sukses membawa tim juara di Liga Indonesia terjadi pada musim 2013-2014, yaitu Jajang Nurjaman bersama Persib Bandung. Selepas itu, belum ada pelatih lokal yang mampu membawa tim menjuarai liga tertinggi di Nusantara ini. Simon McManamy, Skotlandia, menjadi pelatih pertama yang menjuarai Liga 1 edisi pertama yaitu 2017-2018. Kala itu, Simon menukangi Bayangkara FC yang notabene-nya saat ini sudah terjun degradasi ke Liga Kasta kedua. Stefano Teco Kugura dari Brazil hingga saat ini masih memegang rekor dengan raihan trofi terbanyak yaitu 3 kali juara Liga 1 yaitu 1 kali bersama Persija dan 2 kali bersama Bali United. Hebatnya, Teco meraih prestasi tersebut lewat hat-trick alias 3 kali berturut-turut. 2 gelar liga lainnya dipegang Bernardo Tavares dari Portugal bersama PSM dan Bojan Hodak dari Kroasia bersama Persib Bandung. Rentetan catatan di atas semakin membuat keberadaan pelatih lokal semakin terpinggirkan. Anggapan sesuatu yang dari luar negeri sebagai yang lebih baik barangkali ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemilik klub. Faktor CV tentu tak bisa dipinggirkan, namun pertanyaannya, bagaimana mungkin pelatih lokal bisa memperbaiki CV kalau pengambil kebijakan tak memberi kesempatan untuk pelatih-pelatih lokal? Di sisi lain, semua pihak tahu biaya pendidikan lisensi kepelatihan tidaklah sedikit. Untuk A-Pro sebagai syarat minimal menjadi pelatih Liga 1, seorang pelatih merogoh kocek tak kurang dari 250 juta rupiah. Angka yang sangat besar bagi seorang pelatih lokal tentunya. Tiap tahun tak kurang dari 20 orang pelatih lokal Indonesia yang berjuang mendapatkan lisensi A-Pro. Jumlah yang tentunya akan selalu naik setiap tahunnya. Mirisnya, usai habiskan materi, waktu, dan tenaga yang amat besar untuk meraih lisensi, klub-klub lokal justru masih sulit memberikan kepercayaan. Apakah segitu kalahnya kualitas pelatih lokal jika dibanding pelatih asing? Dalam konteks kompetisi positif, hal ini mestinya jadi tantangan bagi pelatih-pelatih lokal untuk selalu mengupdate dan mengupgrade kapabilitas sebagai seorang pelatih. Pelatih-pelatih yang mampu bertahan di tengah gempuran pelatih asing adalah pelatih yang teruji dan tak mau menyerah. Mereka hendaknya tidak boleh puas dengan perilaku konvensional yang masih terjebak dengan romansa kesuksesan masa lalu. Sepak bola tidak pernah berubah, namun selalu berkembang secara progresif dan dinamis. Keadaan ini menuntut para pelaku sepak bola untuk bisa menyesuaikan diri. Belum lagi kemajuan teknologi yang senantiasa mempengaruhi perkembangan sepak bola itu sendiri. Cepat puas dengan raihan sebagai seorang pelatih sejatinya akan menghambat proses pengembangan diri pribadi pelatih itu sendiri.
Kemauan yang tinggi untuk selalu belajar adalah poin positif yang mestinya selalu dipertahankan dan diasah oleh para pelatih. Apresiasi tentunya kepada Barito Putra, Malut United, Madura United, dan Semen Padang FC yang sejauh ini berani mengambil kebijakan untuk mempercayakan pelatih lokal benah kodai tim di kasta tertinggi sepak bola nasional. Apapun alasannya, keputusan klub tersebut menunjukkan bahwa pelatih lokal masih ada dan layak untuk diberi kesempatan. Berikut daftar pelatih tim Liga 1 musim 2024-2025. Arema FC, Joel Corneli dari Brazil. Bali United, Stefano Kugura, Brazil. Barito Putra, Rahmat Darmawan, Indonesia. Borneo FC, Peter Hoekstra, Belanda. Dewa United, Jan Ode Rikering, Belanda. Madura United, Widodo Ceputro, Indonesia. Maluku Utara United, Imran Nahumaruri, Indonesia. Persebaya Surabaya, Paul Monster, Irlandia Utara. Persib Bandung, Bohan Hodak, Kroasia. Persija Jakarta, Carlos Pena, Spanyol. Persik Kediri, Marcelo Rospide, Brasil. Persis Solo, Milomir Saslija, Bosnia. Persita Tangerang, PSBS Biak, Juan Schneider, Argentina. PSIS Semarang, Gilbert Aguis, Malta. PSM, Bernardo Tavares, Portugal. PSS Sleman, Wagner Lopez, Jepang. Semen Padang FC, Henry Susilo, Indonesia.